sini tapi makan di sini guys. Iya. Itu harus habis. Aman dah pokoknya dah. Aman ya. dah pokoknya. Cuman dah. perut lo yang nggak aman. Perut sih yang masalah perut yang nggak aman, bahaya, iya kan? Ramen udah habis tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami Pongosan Podcast Ngobrol Santuy. Oke. Nah, ini kali ini kita di tempat yang berbeda nih ya, bener ya? Ini kita lagi, saya juga bingung nih, di mana nih kita nih? Nyasar kemana nih kita nih, iya kan? Kita dari Kemang tiba-tiba di sini nih gitu nih. Iya kan? Biasa main Kemang. Iya. Gue nyasar ke sini. Saya lagi bingung ini daerah mana nih? Kita lagi ada di Kebayoran Lama. Wow, Iya. Kebayoran Lama, Mau Bos. tahu kita lagi ngapain? Eh. Kita lagi mau makan tahu gejrot Bang Jack. Ya, Itu udah terkenal banget, Bor, di sini. Ya. YouTuber lama tuh udah pasti Ya, pernah benar. inilah, Udah pada gitu. sering. Udah pada sering lah mereka gitu makan, rilis juga di sini. Nge-review lah gitu kan. Gimana sih tahunya gitu. Gimana sih rasanya gitu. Nah, sebenarnya Biasa- kita bukan review ya, ngobrol gitu santuy. ngobrol santuy ya Ah. kita. Nah, biasa kita di indoor, sekarang kita di outdoor. Nah, benar. Ini kelakuan kita ya kayak gini podcast kita. Jadi nggak menentu gitu. Nggak menentu situasinya si Kone udah. Iya. Kita mau berangkat aja. Benar. Yang penting ada tempat. Ya. Di mana ada tempat, deh kita duduk aja Iya. makan di situ. Kita jadiin tempat itu ya kayak gini lah ya kan jadinya. Untuk podcast kita di sini. Oke. Gimana? Ini ngomong-ngomong tahu gejrotnya belum ini juga nih Pak Iqbal nih. Gimana nih? Meja kita masih kosong ini. Iya. Liatin dong, ini masih kosong. Kita pesen dulu, Bos. Bang, A few moments later, a few minutes later, a few inches later. ternyata men. Datang, silakan. Sip. Terima kasih. Tahu gejrotnya men. Lo bisa lihat ya. Sambelnya, Bor. Sambelnya mantap. Parah ini. Ini. Ini kalau dipikir-pikir nih moncor kali ini ya kayaknya ya. Aduh. Coba. Lu nih pedesnya apa-apa nih, cabai banyak begini, kita makan cabai nih kayak bukan tahu gejrot nih. Gua rasa nih ntar lu pulang, lu langsung boker lu ah. Iya kan? mulus Bener. dong. Wah. Nah. Ini dari tampilan, guys. Dari tampilannya. Gila, keren banget. Ini pokoknya apa namanya? Dia punya piring ini kayak skutif gitu ya? Iya, Beda. Ini apa ya? dari tanah liat ya? Tanah liat ya. Kalau biasanya kan kalau yang lain-lain tuh piring biasa atau memang kayak tempatnya juga biasa. Ini benar-benar dari tanah liat, guys. Dan wow, lihat di cabenya nih. Tuh. Anjir. Bener-bener ini. Ini berapa kilo ini cabenya ini? Ini kalau ini nggak pakai level ya? Nggak pakai level. Jadi sesuai dengan keinginan kita sih sebenarnya. Sesuai. Gitu. Saudara kita mau 50 Iya. cabai dimasukin di sini tapi makan di sini, guys. Iya. Itu harus habis. Aman dah pokoknya dah. Aman ya. dah pokoknya Cuman dah. perut lo yang nggak aman. Perut sih yang masalah perut yang nggak aman, bahaya, iya kan? Nih gue nyobain kerupuknya dulu nih. Gue tahu lu agak ngeri-ngerian kan sebetulnya kan? Anjir danger juga ini sambelnya. Bener cabenya ini. Gue Kacau ini aja lah. Ini nih. Ini kita tadi minta sedang ya? Kita minta sedang. Ini yang sedang, guys. Ini minta sedang loh. Bukan pedes ya. Mau pedes terserah. Mau 20 cabe, 50 cabe, 100 juga dikasih sama dia. Beneran. Dan itu tadi emang kita udah lihat. Nanti lihat ya. Di ini itu apa namanya cabenya tuh sampai berapa plastik dia tuh. Men, nyobain men. Kita cobain Guys, guys. semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir. Nggak kuat gua. Ini pedesnya kacau. Beneran deh. Baru seperempat aja. Udah iman. Nah, kita cobain ya. Sekarang kita cobain nih. Ini kita cobain satu nih. Kita cobain satu. Kita sekarang tanpa kuah. Kita tanpa kuah dulu nih, kita cobain. Ini tambah kuah aja udah sampai di tengah-tengah tenggorokan. Sampai dilak-lakan. Wah. Ini yang lebar dibilang sedang. Nggak tahu nih berapa cabai ini.
Sekarang kita coba pakai kuah ya. Kita coba pakai kuah. Kita coba pakai kuah. Kita coba pakai kuah. Ini baru tumben nih saya ini pedasnya kacau nih begini nih. Bener Coba, bener. coba. Ini kita pakai kuah guys. Cobain guys. Anjir, gimana bang? Bang, gue satu aja udah bener-bener ini. Ini langsung ke mata nih, ke hidung gua. Ini ngomong-ngomong kita lagi makan, kita sambil ini aja ya. Duh, ngacau ini. Tapi emang nikmat banget. Bener, ini nikmat banget. Wah, kalau lu ke Kebayoran Lama, lu nggak mampir ke sini guys nih. Ya. Wah, sayang banget. Kalau orang kalau orang Islam bilang tuh atau Betawi bilang tuh kurang afdol lu. Lu nggak mampir ke sini. Sebelum ini tempatnya lokasinya di depan pom bensin, Bang. Bener. Oh, berarti kalau dari arah mana nih kita nih? Kalau dari arah Permata Hijau, ada yang di sebelah kanan. Awalnya Iya. pom bensin ada sebelah kanan, berarti depan Iya. pom bensin persis gitu Persis. ya? Nah, cuman kalau misalnya dari Kebayoran adanya sebelah kiri. Sebelah kiri. Iya. Nah, sekarang pindah, berbalik. Berhubung pindah nih sekarang nih, dia ada kalau dari Permata Hijau, dia lewatin lampu merah sedikit, adanya di sebelah kiri. Berarti melewati pom bensin dong. Lewatin pom bensin Lewat pom dikit, bensin. sama Nice. lampu merah, itu udah. Dari sebelah kiri dia? Iya benar. Nah, kalau dari arah sana? Kalau dari arah Kebayoran Lama, Kebayoran Lama? itu pas banget lampu merah ada di sebelah kanan. Oh, Gitu. Dia tempatnya juga udah sekarang ini lumayan luas. lumayan luas. Mobil bisa parkirannya, naruh, parkiran motor, iniannya. mobil itu oke lah guys di sini. Oke, kita coba sekarang pakai cabenya. Ini saya penasaran nih. Itu moncor nih. Aduh. Kita coba nih guys. Sekarang pakai cabai. Wow, lihat tuh. Gua ngomong-ngomong kameramen udah habis setengah. Kameramennya udah habis setengah. Pokoknya baru 2 aja nggak sanggup, Bang. Cabai ini cabai rawit nih ya. Iya, rawitnya. Campur sama cabai hijau deh. Dan juga harganya juga murah banget loh. Berapa? Nah. Mau lu? Semangkok gini cuma 10.000. Hah? Gini? Iya, bener. Murah banget. Enak. Cabenya juga bener-bener banyak. Nah, lu kalau beli cabe sekilo Ya. besar. Udah mahal. 10.000 nggak dapet Udah mahal lu. di sini. Udah mahal di sini cabai. Tahu nggak? Sebelum jalan ini, kameramen kita nih, dia udah ngantuk gini aja. Pas habis makan yang pedas-pedas gini, anjir katanya. Nih guys, coba lagi ya. Nih ada cabenya nih. Mantep ya, gak pakai kuah juga. Beuh. Coy, mantep bor. Ajib. Pak. Tahu nggak lo kalau kita kan lagi di jalanan nih. Kalau pandangan lu kalau menurut anak-anak jalanan itu gimana sih? Tergantung ya. Kalau jalan-jalan itu ya. Maksudnya jalan-jalan itu kan udah makin luas. Bukan jalan-jalan. Anak jalanan. Iya. Artinya itu banyaknya luas gitu loh. Ada yang mungkin negatif dan positifnya gitu. Ya. Kalau dari segi positifnya sih anak-anak jalanan itu kalau mereka Lu suara lu kecil karena apa pedesan? Ini agak pedes nih, soalnya saya lagi bingung. Ini ada makanan tapi minumannya nggak ada. gitu Oh, kan iya. belum datang. Aduh. Mas, pesan Mas. 3 A few moments later. A few minutes later. Mas. Tiga. Aduh, buat kameramen kita satu guys. Iya. Ya gimana kelanjutan lagi buat kalau menurut lo buat anak jalanan ini? Ya kalau buat anak jalanan sih apa ya namanya? Kalau dari segi positifnya mereka bisa menyalurkan bakat-bakat mereka gitu. Seperti kayak anak jalanan kan mungkin jadi banyak juga anak jalanan jadi musisi gitu kan, bisa mereka menyalurkannya atau memang kreativitas mereka kayak mereka tuh melukis gitu. Jadi sebetulnya harus ada wadah sih sebetulnya gitu, ada wadah yang menampung mereka tuh untuk
berkreasi yang positif gitu, kreativitas yang positif gitu. Jadi nggak ini juga. Thank you Pak, thank you. Thank you, Pak Obi. Waduh, enggak, jadi gini loh. Banyak pandangan orang itu kalau anak jalanan itu urak-urakan. Benar nggak sih? Gitu. Jadi bikin orang itu kayak risih banget, nggak nyaman banget gitu. Apalagi misalnya ya kayak ya banyak sih contohnya gitu anak-anak jalanan itu. Sebenarnya anak jalanan itu memang dia mempunyai banyak sisi positifnya ya. Sebetulnya kalau kita dari positif tuh banyak dia, cuman kalau memang dia lihat dari negatifnya, ada juga memang yang beberapa yang meresahkan masyarakat lah gitu, seperti kayak mungkin ada pemalakan atau memang mereka ngamen dengan tampilan mereka ya agak menakutkan gitu. Jadi setidaknya itu ada beberapa orang yang memang kayaknya aduh gimana ya gitu. Belakangan ini sih anak jalanan kalau saya sih berpikir sudah banyak wadahnya sih gitu, sudah banyak wadahnya untuk secara positif diarahkan gitu loh. Banyak wadahnya untuk mengarahkan kayak misalnya kayak di tempat apa sih namanya sih itu sanggar-sanggar gitu. Jadi mereka kayak kurang sarana aja kayak. Iya, sarananya sih kurang gitu. Tapi segi negatifnya mereka ya itu sering mereka tuh kayaknya kalau buat masyarakat yang ada di sini tuh agak meresahkan gitu. Kayak mereka mungkin agak maksa duitnya minta uang gitu. Seperti itu sih. Padahal sih dia nggak terlalu maksain, seikhlasnya aja sih, sengasihnya sih sebenarnya. Iya. Tapi tergantung orangnya sih Pak. Maksudnya tergantung nih Herman, maksudnya tergantung dengan orangnya juga, individu juga gitu. Kalau misalnya memang orangnya juga bisa ngobrolnya secara hati, minta baik-baik dengan orang tersebut ya masih bisa. Tapi kalau misalnya memang orang tersebut memang agak ugal-ugalan atau memang agak keras ya pemikiran dan hatinya, ya mereka agak ya begitu gitu. Mungkin karena kerasnya jalanan, kerasnya ibu kota seperti ini gitu. Lo pernah ngalamin gak sih kalau misalnya ada seorang di jalan gitu? Ya bukannya pengamen gitu ya, bukan pengamen, terus bukannya kayak ya pelukis gitu. Nah ini yang dia meminta-minta gitu, ya entah dia bawa anaknya, terus juga dia menyerupai kayak manusia silver, terus pakai badut-badutan gitu. Itu kalau menurut lu gimana sih kalau buat yang kayak gitu-gitu? Sebetulnya ada memang kalau menurut pandangan juga pasti orang berbeda-beda gitu. Kadang dia ada yang bawa anaknya loh gitu. Benar. Nah, apa yang membuat dia iba gitu? Seseorang iba gitu. Itu gimana? Kalau menurut pandangan gue nih ya, arti pandangan gue sendiri gitu, pandangan gue pribadi, bahwa kalau gue sih sebisa mungkin, sekuat mungkin cari pekerjaan yang lain gitu. Kan tangan memberi itu lebih baik daripada menerima, artinya di bawah, tangan di atas itu lebih baik daripada di bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya memang ini secara dari anak jalanannya ya, kalau memang nggak bisa, ya apa boleh buat, memang dia bisa kerjakan seperti itu gitu. Tapi secara ininya, kalau buat kitanya ke anak jalanannya, bahwa kita yang ngasih aja ke mereka. Kalau memang kita mau kasih, kita kasih ke mereka tanpa harus ada omongan-omongan yang negatif gitu. Maksudnya kayak kita misalnya ngasih, wah dia kerjaannya harusnya bisa gini-gini, jangan. Tapi kita kasih dari itu kan kita bisa ya sedikitnya bersedekah lah gitu. Benar. Bantu mereka kayak gitu sih. Menurut lo gimana kalau menurut lo? Kalau menurut gua mereka itu masih pada muda. Masih layak sih sebenarnya buat mencari pekerjaan gitu. Yang sudah tua aja sih masih bekerja. Ya carilah yang lebih baik lah gitu. Kita bukannya mau merendahkan gitu. Tapi lu masih kuat gitu. Lu masih bisa berjuang. Lu punya masa depan gitu. Cari yang lebih baik. Enggak lu harus meminta. Kalau gua memberi aja gitu.
delivery ya maksudnya ya kita apa ada yang datang apa itu ya kita kasih gitu. Gua nggak ada berpikiran buruk kalau gua, tapi yang sangat menyedihkan itu kita itu bangsa anak-anak dan pemuda-pemuda itu penerus bangsa, jadi harus lebih kuat kita dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadiin mental pejuang ya. Iya benar gitu. Sudah kita sudah merdeka itu sudah cukup lama juga ya gitu. Dan kita hargailah begitu. Kita hargain, selalu hargain. Soalnya kalau yang dilihat gitu, jadi kebanyakan orang tuh ngikut-ngikut, gua nggak ada kerjaan nih, gua kayak gini gitu. Ya udah gua ngemis aja lah, gua minta aja lah gitu. Jadi kasihan orang yang bener-bener nggak punya gitu, yang dia berjuang ya untuk makan dia. Pagi malam tuh kerja, wow, luar biasa. Sedangkan dia yang masih kuat, dia nyari, ya minta-minta apa segala macam dia buat itu. Ya buat ini aja, buat happy dia, nggak buat keluarganya, nggak buat senang-senang gitu. Kan buat ngerokok, buat apa? Sedangkan orang yang benar-benar nggak mampu. Jadi pandangan orang kebanyakan yang udah ada di televisi mungkin ya, di televisi gitu, itu ya ini mah ikut-ikutan doang nih. Jadi yang tua-tuanya yang nggak mampu itu disangka yang seperti itu. Iya, padahal dia benar-benar nggak mampu. Iya, gitu. penyebabnya itu yang dari yang muda-muda gitu, yang harusnya benar-benar buat bekerja, buat nafkahin keluarganya gitu. Nah, banyak sih ya sisi positif sama negatifnya ya, Ebal ya. Iya. Tergantung dari orang pandang sih, maksudnya cara Iya, pandang benar. orang gitu. Gimana sih dia gitu, maunya gimana? Pandangannya seperti gimana? Cuma kalau saran gue sih kalau misalnya untuk minta-minta itu option yang jauh banget deh, itu jauh banget. Kalau bisa apa yang kita punya Iya. kita coba serahkan gitu. Iya. Jadi jangan cuman udah gue mau minta-minta aja, enggak tuh, tapi lu berpikir dulu yang lainnya selain meminta. Tuh option yang meminta itu tuh kayak jauh gitu, tapi kita cobalah Sebenarnya gitu, kalau misalnya kayak Amen, dia mempunyai bakat, cuman yang belum tersalurkan. benar. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Benar. Iya. Jadi kadang dia dapat duit, nggak dapat duit ya happy aja, karena dia emang nyalurin bakatnya dia kan gitu, kebisaannya dia. Apalagi yang melukis di jalanan. Dan gitu. banyak para pengamen itu maksudnya dulunya mungkin pernah ngamen, pernah jalanan tuh sekarang bisa jadi musisi-musisi handal gitu. Iya. Karena mereka mau mengikuti proses yang ada gitu. Iya, Jadi benar. jangan orang cuma melihat dia udah terkenal, enggak, tapi nikmati proses yang ada untuk Iya. menuju yang lebih baik gitu ya. Benar. Atau juga pasti kan kan juga tahu lah kita gimana gitu dengan perjuangan kita, terus berdoa, terus tiap pagi dan malam pasti dikasih jalannya lah nanti gitu untuk menuju. Tapi kita jangan menyerah sih, jangan menyerah, karena rezeki dan umur kita itu udah diatur. Benar. Itu jalannya semampu kita. Benar. Dengan apa yang kita bisa, kita jalanin. Contoh dah, kita mau jalan nih ke trek yang hancur gitu ya. Ini kita trek-trekan. Iya. Balapan. Tanya nih, balapan nih, sampel aja nih ya kan. Iya. Contoh dah kita maunya jalan yang hancur gitu ya, ke kebun-kebun gitu kan, ke kebun-kebun sawit gitu. Itu kan jalanan hancur. Nah, kita pakai mobil yang biasa, ya salah gitu. Kita jangan salahin jalannya, karena memang jalan di sana kan memang hancur. Nah, kita ganti mobilnya dengan mobil yang bagus, artinya bagus tuh seperti yang off-road gitu. Jadi Kan bisa emang benar-benar nanjak. iya, jadi kita yang ngikutin kondisi kayak gini ya kita harus bisa menempati tempatnya gitu loh. Jadi jangan menyalahkan kondisi sih sebetulnya gitu, tapi bagaimana kita bisa menghadapi kondisi yang ada gitu guys. Apalagi kayak di
lagi seperti ini ya, lagi pandemi kayak gini, wah itu semua pada down semua ya. Down Jangankan semua. kita Semuanya ini, itu. perusahaan-perusahaan juga pada down ya kan. Iya. Gitu. Udah mulai iya kayak pendidikan juga mereka kan juga Ya di rumah aja. aja semuanya sih imbas kena sih semuanya sih. Itu bukan di Indonesia aja, bukan cuma di Jakarta aja, tapi seluruh dunia gitu. Bagaimana sih kita menghadapi kondisi tersebut Iya. gitu. Jadi tidak menyalahkan penyakitnya, tapi kita memang dapat kondisi seperti ini ya kita gimana caranya bisa melewati kondisi yang sudah ada gitu. Iya. Pantang menyerah. Ini kayak kita nih, pantang menyerah makan dari tadi. Pedasnya Nah, ke mata-mata. gimana nih kalau misalnya challenge mau nggak lo habisin cabe? Jadi, Hah? ayo. Tapi lu aja. Oh gua aja, challenge mah berdua, ayo. Oh challenge mah berdua ya guys. Gua nggak kuat, bener. Oh challenge mah berdua, dia mah kacau. Kalau gua sendiri, gua challenge dong sendiri. Oke, gini bang. Dari anak jalanan itu. Oke, kita kembali ke jalanan nih. Iya, Yuk, dari gimana? anak jalanan itu. Ya, ini sih pesan dari kita ya. Pesan dari kita. Ya, ayolah kita mengacu kreativitasnya lah gitu. Jangan kita meminta membelas kasihan gitu kepada orang-orang gitu. Kita terus berkarya. Kita anak muda yang punya jiwa kuat. Ya. Jangan sekali-sekali kita mengeluh sebelum kita memperjuangkan apa yang harus kita jalani. Juangkan udah kayak pecinta begini ya. Yohan. Juangkan. Zaman-zaman SMA pejuang cinta. Kayak judul judul apa nih? Sinetron apa-apaan tuh pejuang cinta. Ya. Yang kayak kita Kang tahu. Gua udah pedes banget nih, Bal. Masih Udah antara masih aja. nyut-nyutan ini, ya. Emang di bibir udah berasa banget kayak orang habis ditinju nih Iya kan? bibir. Nah, kalau menurut tuh kesannya untuk pesannya apa nih? Ya pesannya sih sebetulnya sih masih banyak yang bisa dibikin arti kreatif tuh bisa Iya. diolah gitu kayak mungkin bekas-bekas sampah dari botol bisa Iya. dibikin jadi pot-pot bunga Iya. gitu atau memang dari botol itu jadiin bangku dikumpulin kayak gitu-gitu sih tinggal disarungin. Nah jadi sebetulnya bisa sih gitu tinggal kita mau nggak gitu. Iya. Jadi kita Semoga kita melakukan hal Ya. itu terus juga mengolah pikiran kita juga. jadi selalu kita berpikir apa sih apalagi anak muda-muda zaman sekarang. Kalau gua sih berpikir ayo kita lebih Iya. berusaha lagi, lebih bisa bersaing lagi dengan yang lain gitu. Jangan cuman hanya bisa mengeluh, jangan cuman hanya bisa ya apa ya? Ya orang bilang, ya udah jangan Iya. jangan pasrah deh gitu. Bangun, bangkit, cari rezeki pagi-pagi kita bangun cari rezeki. Benar. Nanti dikasih tahu karena Tuhan tuh udah pasti ngasih pagi-pagi rezekinya. Iya. Burung dara aja nih itu burung-burung yang kecil tuh burung empret-empret gitu tuh pagi-pagi udah nyari Iya, makan nyari mereka makan, dapat gitu loh. Masa kita yang mempunyai akal lebih Benar. nggak bisa sih gitu loh. Kok kenapa kita nggak bisa gitu. Iya. Jadi sebetulnya kayak gitu sih. Mereka nggak pernah meminta, burung itu nggak pernah cuman nyanggap doang nih datang dari langit, enggak. Iya kan? Tahu-tahu ketiban Iya. duas gitu. Tapi burung itu malah cari di mana sih tempat yang ada makanannya Nah, itu. buat dia ngisi perut. Itu dia tuh berpikir kayak gitu sampai sekuat itu. Nah, kita kayak gitu loh. Anak muda apalagi anak muda. Kita lihat yang tua-tua juga masih banyak dia Benar. berusaha untuk cari rezeki. Kayak misalnya mohon maaf ya, kayak yang mungkin agak buta atau memang lihatnya itu udah agak ini kan sering kita ke jalan Iya. tuh dia bawa kerupuk di jalan, Bener. dia pakai tongkat gitu kan. Di situ saya sebagai anak muda gitu, sebagai orang yang kalau kita bilang semuanya tuh utuh lah gitu dari penglihatan, pendengaran, merasa malu kalau kita selalu ngeluh. Ya malu lah Kenapa gitu. ya? Oh, Itu gini, dia malas kerja. udah nggak bisa melihat, tapi Benar. dia berjuang buat
dia makan Iya. dengan cara ya itu dia berjualan kerupuk loh gitu. Jualan Jalan. kerupuk, gitu. Tanpa dikasihanin loh, Tanpa dikasihanin, nah. tanpa meminta belas kasihan menadah gitu. Saran gue sih kayak gitu, bukan gua maksudnya apa ya, ngajarin, bukan, cuman kita balik mindset kita balik Iya, mindset kita yang tadi ya mungkin kita berpikir wah gini enggak, tapi kita kita rubah untuk jadi yang lebih baik. Benar. Gimana caranya tergantung dari diri kita. Kalau hati kita, pikiran kita bersih, ayo kita maju sama-sama. Iya. Apa sih yang bisa diiniin sih, diambil gitu. Yo man, ya kan. Ini lu mau nambah apa kagak nih? Enggak, gua udah nggak kuat. Parah banget Hah? bener. Ya udah. Parah bener-bener. Baik guys, teman-teman semua, Aduh. semoga di podcast kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya. Ya walaupun kita sesingkat ya dengan obrolan kita, jangan lupa mampir ke Tahu Gejrot Bang Jack. Ya. Wah, mantap. Jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya. Ding ding, Iya, bunyi Bang. dong. Terus? Di like juga ya, and di share, di komen tuh di bawahnya tuh. Iya, gimana menurut kalian? Kalian gimana? Gitu, agar kita jadi yang lebih baik nantinya. Iya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.